Surabaya we don't say ojo nangis to. Instead we say cok kon cek gembenge sih. Berani tampil beda, Natasha Kenny Raras atau yang lebih dikenal sebagai Nat Kenira, influencer asal Surabaya, membagikan konten menggunakan bahasa Jawa dengan aksen yang medok. Hembody, bis, laptop, handphone, baby sister. Melalui kontennya ini, Nat Kenira mendapatkan julukan CEO of Sexy Japanese Accent oleh warganet karena ciri khasnya beraksen medok dan pembawaannya yang komedi. Es krim, steak, komputer, bolpen. Tidak hanya menjadi konten kreator, influencer yang juga merupakan lulusan sarjana teknik ini bahkan sempat menjadi 16 besar Miss Indonesia 2018 dan finalis Miss Universe Indonesia 2023. Your Japanese accent is so sexy. Say it again. Coklat, hembody. Penasaran dengan cerita di balik konten medoknya? Langsung aja yuk kita simak obrolannya. Check it out. Earphone, download, hair dryer, magic jar. Kalau tadi ada sosok-sosok yang ngapaknya Pol, kalau yang satu ini medoknya Pol ya dari Surabaya. Tapi berkat logat medoknya ini, ia sekarang semakin dikenal sebagai selebgram, kemudian juga influencer. Banyak berkah yang datang, bahkan ada label kalau di profilnya adalah CEO of Sexy Japanese Accent. Ada Nat Kenny. Kenny apa kabar? Halo. Piye kabare? Piye kabare, Rek? Nggak mungkin nih mudah-mudahan ini kayaknya. Bisa nanti kita latih kan. Oh, bisa itu dilatih ya, walaupun nggak lokal ya. Iya bisa. Baik, terima kasih udah mengundang aku di ibu kota Jakarta. Iya, karena domisilinya ada di Surabaya. Iya, sekarang kembali ke Surabaya. Balik ke Soalnya Surabaya. nggak cocok ya sama macetnya Jakarta, membuat Primungil Emang stres. Surabaya juga macet loh. Tapi nggak separah ini sih. Emang sih ya. Oke, ini menarik karena kalau kita lihat yang pertama selain konten di profilnya Kenny, CEO of Sexy Japanese Accent. Apa itu? Soalnya Kenapa orang-orang- ada label itu? Pertama aku viral itu kan karena aku bikin konten Your Japanese Accent is so sexy gitu. Nah terus dari situ orang-orang itu ingetnya aku tuh yang medok, yang seksi gitu loh, seksinya Jawa gitu loh. Soalnya orang-orang banyak yang pengen medok kayak aku tapi mereka nggak bisa medok, ternyata aku juga nggak ngerti nih. Jadi malah netizen itu minta aku tutorial cara gimana ngomong medok. Oh, jadi Nah aku juga heran. jadi gitu. orang minta ajarin kamu gimana supaya punya logat medok itu. Bahkan itu bukan teman-teman sesama orang Indonesia ya, bahkan teman-temanku ekspat yang dari luar negeri pun itu pengen gitu. Akhirnya aku bikin kan tutorial. Gimana orang bule ngomong medok? Bisa ternyata, apalagi yang kayak dari Itali, Prancis itu kan mereka lebih ini ya, logatnya lebih R itu kan udah bisa tuh, jadi mereka gampang buat ngomong Jawa gitu. Akhirnya ya aku bikinin tutorial how to pronounce apa gitu. Contohnya misalnya kayak apa tuh? Like, yang simple. like native Surabayan gitu. Ya akhirnya aku ajakin teman-teman bule aku gitu kan. Akhirnya malah pengen bisa bahasa Jawa gitu. Oh, ini bukan short course juga berarti ya? Mereka pada minta Kak, sampai ada yang belain ke Surabaya gitu buat. Oh iya? Iya. Ekspatin orang-orang bule ini? Iya kan sampai kayak kamu buka nggak kelas gitu. Tapi kan menurut aku kayak masa aku buka kelas ya. Coklat, hembody, bis, laptop, handphone. Kalau orang asing gitu ya, kenapa mereka menganggap bahasa Jawa ini seksi gitu? Tertarik untuk belajar logat medok bahasa Jawa? Mungkin kayak kita ngelihat bahasa Prancis gitu kali ya kan eksotik gitu kan. Kalau kita kan komong talebu, komong sava itu kan kayak gitu kan. Mungkin mereka juga lihat karena mungkin kalau bahasa Indonesia ternyata kan memang tidak dipakai di kehidupan sehari-hari ya. Kalau di Surabaya pun itu orang-orang lebih banyak ngomong bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu kan lebih ke kayak di lingkungan formal ya gitu. Jadi mereka kalau misalnya di Surabaya tuh
kok aku udah belajar bahasa Indonesia ya, tapi kok tetap nggak ngerti gitu. Tapi kalau Ken ini memang asli dari Surabaya, orang tua memang Surabaya. Asli Surabaya, cuman lahirku di Mataram. Surabaya. Oh lahir di? Lahir doang di Mataram. Oh, jadi memang logat Medok ini memang udah dari sananya ya? Aslinya Setelan loh. pabriknya udah gitu ya? Oke. Buat anak-anak muda gitu ya, zaman sekarang kan mungkin nggak semuanya beranggapan kalau kita juga tadi kehadiran ada Pak Sel, kemudian ada Susi Ngapak gitu ya. Tapi ternyata aksen-aksen yang mungkin kita pikir kayak, aduh old school banget sih, kuno banget gitu kan, nggak kotak banget gitu ya. Tapi itu justru sebaliknya. Kamu ngerasa gitu gak? Awalnya aku kayak juga berusaha kan Kak, kayak ngomong kayak kakak gini, tapi ya karena aku gak iso ya, jadi aku akhirnya menyerah. Nah terus akhirnya ya udahlah ngomong medok, nggak apa-apa, yang penting orang-orang kan ngerti gitu kan, aku pikir gitu. Nah tapi ternyata ketika aku ngomong medok itu orang-orang pada kayak, loh kamu tuh medoknya asli ya gitu lah. emang gimana nggak asli gitu. Nggak dibuat setelannya Nggak ya? dibuat setelannya, tapi ternyata banyak juga kan kayak film-film di Indonesia gitu kan, layar lebar apa itu emang mereka cari talent yang khusus Jawa, dan mereka kan sering nggak nemu tuh. Makanya aku juga sering akhirnya diminta syuting di Jakarta untuk jadi yang medok asli gitu ternyata. Oh oke. Sempat ngerasa ini nggak sih nggak pede dengan logat Medok ini? Awalnya aslinya nggak pede ya Kak ya, tapi ya namanya nggak iso ya apa, maksud aku ngomong gue lo kan Gimana? lebih jelek lagi. Gue lo. Gue lo gitu kan, ya udah lo ngomong aku kamu aja lah, yang penting kan orang ngerti. Oh oke. Dengan adanya logat Medok ini, kamu merasa ini menguntungkan nggak? Apa yang paling diuntungkan? Ya selain tentunya ini buat pribadi kamu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya waktu aku awal-awal bikin konten medok itu ya by request netizen aja sih, karena mereka kok lucu ya Kak medok gini. Terus akhirnya aku bikin, aku explore kayak bikin tutorial ngomong medok lah. Terus abis gitu aku ngevlog medok gitu kan. Ternyata orang-orang justru malah tertarik. Aku juga nggak ngerti kalau ternyata itu jadi sesuatu yang akhirnya bisa dinikmati oleh netizen gitu sih. Ingat nggak konten pertama kamu itu apa? Kalau yang pertama kali itu aku awalnya bikin kayak POV dosen Gen Z gitu. Cuman ternyata netizen aku lebih suka waktu aku ngomong Surabayaan banget. Kayak gitu sih. Tadi Kenny kan sempat mention ada tutorial medok. Itu kayak gimana tuh tutorial medok? Coba aku pengen tahu. Ya misalkan Jadi aku belajar singkat nih. Iya, jadi kan kalau misalnya ngomong bahasa Surabayaan itu nggak bisa D-nya itu nggak bisa D biasa kan, harus kayak D yang kental gitu kan. Enak Jadi banget bahkan teman-teman bule pun kayak thank you ya kamu udah bikin tutorial ini. Dan juga teman-teman aku yang bule-bule aku tantangin ngomong bahasa Surabayaan. Es krim, steak, komputer, bolpen. Oke, Ken ini kan berangkat sebagai lulusan teknik kelautan ya. Oke, teknik kelautan. Kemudian perjalanannya bisa sampai selebgram, influencer, content creator gitu. Nggak ada tuh menyinggung kelautannya. Gimana, emang sengaja memilih jalur ini atau sebenarnya pengen? Nggak sengaja sih, karena lulus kan 2020 waktu COVID. Akhirnya nggak ada migas yang open recruitment, bahkan mereka kan layoff ya, jadi karyawannya justru dikurangin karena COVID. Nah terus waktu itu aku bingung tuh, berarti aku cari kerjaan di mana gitu. Nah terus waktu aku coba-coba bikin konten, kok ternyata brand-brand mulai approach aku untuk bikin endorsement. Nah sejak saat itu aku kayaknya udah deh aku seriusin gitu. Oke. Nah balik lagi ke soal medok, apa namanya, anak-anak muda, generasi muda, Gen Z gitu ya zaman sekarang, mungkin masih ada perspektif kalau dialek lokal itu agak kampungan, kurang kekotaan, tapi ternyata enggak loh gitu. Bahkan itu bisa jadi apa ya, bahan edukasi, bukan hanya di dalam negeri sendiri, tapi juga orang-orang bule pun tertarik untuk itu. Kemudian datengin berkah dan segala macam. Mungkin pesan yang mau disampaikan buat anak-anak muda zaman sekarang yang ini nggak cuman aksen medok aja ya, tapi kan banyak nih di daerah-daerah lain. Jadi sebenarnya setelah aku explore ya dari konten aku Kak, sebenarnya it's not about how you say it, tapi
about what you talk about it gitu. Jadi ternyata ketika aku ngomong medok itu kan itu sebenarnya just how I say it, tapi sebenarnya yang aku bahas itu tentang apa, kayak aku cerita tentang teknik kelautan itu apa gitu kan, terus aku lagi di mana, aku lagi bikin project apa. Ternyata dengan penyampaian aku yang seperti itu malah lebih melekat ya mereka karena lebih familiar gitu. Nah jadi sebenarnya kampungan atau enggak itu tentang gimana apa yang kita present aja sih gitu. Jadi di konten kita tuh memang menghibur, terus mengedukasi, terus juga akhirnya orang-orang jadi ngerasa oh ada suatu hal baru nih yang aku tahu gitu dari konten aku, walaupun cara kayak gitu tuh cara presentasinya tuh dengan medok gitu. Tapi medok aksennya Surabaya sama Jawa Timur lainnya itu sama nggak sih? Beda jauh Kak, bahkan Misalnya sama ibu aku kan Malang gitu, ibu aku atau- kan aslinya Madiun ya. Jadi dia tuh kalau ngomong itu halus banget gitu. Jadi kayak ngomong sama aku tuh, loh kowe piye iki gitu. Tapi kalau orang Surabaya kan, kon ya opo iki kan gitu. Jadi kan beda banget sebenarnya. Kayak lebih nantangin gitu ya? Iya, padahal sebenarnya ya orang Surabaya nggak marah gitu. Emang caranya aja. Iya kan, kadang-kadang orang soalnya kalau ngomong sama orang Surabaya kok kayak marah-marah gitu ya, teriak-teriak, padahal enggak sebenarnya memang. Enggak, justru hatinya banyak Hello Kitty ya. Oh, hatinya banyak yang Hello Kitty. Oke, terakhir boleh dong pakai logat medok aksen Surabaya, Jawa Timuran gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang mau datang ke Surabaya, sebutin rekomendasi kulineran atau mungkin datang ke tempat mana kalau ke Surabaya. Oh, kalau ke Surabaya itu senenganku Pakai pol logat banget. Oh, medok. Ini berarti ngomong medok. Dari tadi kayaknya udah ngomong medok. Iya, nggak apa-apa. Kalau Kak Tiffany kan sukanya sambelan ya. Emang Surabaya paling enak suambelane rek. Engko kon lek nang Surabaya, let's go kene kulineran. Diajak Kenny kulineran ya. Terima kasih Kenny sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Sukses untuk Terima karirnya. kasih. Konten-kontennya kita tunggu lagi. Menarik ya kalau kita lihat semakin banyak orang-orang bule yang bisa ngomong. Tapi nggak cuma orang bule, harusnya kita sendiri juga belajar ya bahasa dari daerah Indonesia. Thank you sekali lagi, sukses selalu. Terima kasih sudah hadir di Talk is Fun kali Terima ini. kasih Kak Tiffany. Sama-sama, dan Talk is Fun masih akan kembali usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Yeay!